Oke, sekarang kita akan mulai lanjut kepada definisi merentang, gitu ya. Misalkan kita punya V itu ruang vektor, gitu ya, atas lapangan F. Terus kita punya S itu subhimpunan V. Nah, yang dikatakan span dari S itu adalah himpunan yang anggotanya adalah semua kombinasi linier dari unsur-unsur di S. Atau secara matematis kita bisa tulis span S itu sama dengan himpunan yang isinya sigma AI VI, I-nya dari 1 sampai N, dengan apa? AI-nya anggota F, terus VI-nya anggota S. Gitu ya. Jadi isinya itu adalah kombinasi linier dari unsur-unsur di S. Gitu. Itu definisi span S. Nah, terus kemudian kalau span dari himpunan kosong itu adalah isinya himpunan yang isinya 0 di V. Gitu ya. Ya, contoh. Kita masuk ke contoh gitu ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya V itu adalah himpunan R3. R3 itu berarti itu kita katakan R3 itu ruang vektor atas bilangan real, gitu ya. V itu ruang vektor atas ruang bilangan real. V-nya itu R3. Nah, terus kalau kita pilih S-nya sama dengan misalkan S-nya itu isinya adalah misalkan isinya itu adalah 100, 110, 001, dan 010, gitu ya. Maka kalau kita bilang span dari S itu isinya adalah himpunan yang isinya apa? Ya kombinasi linear dari ini. Unsur-unsur di S, A100 ditambah B dikali 110 ditambah C dikali 001 ditambah D dikali 010, di mana apa? A, B, C, dan D-nya itu bilangan real. Gitu. Itu isi span S gitu ya. Nah, kalau S-nya berhingga begini, tapi kalau S-nya tidak berhingga gitu ya, S-nya tidak berhingga, maka kita cukup mengambil sejumlah hingga saja gitu. Jadi kalau S-nya tak berhingga gitu ya, di sini nah kalau S-nya tak berhingga, misalkan kalau S-nya kita pilih ini gitu ya. S-nya kita pilih A00 terus 0B0 dan 00C. Gitu ya, di mana A, B, C-nya misalkan bilangan real. Nah, ini kita bilang kita punya S-nya itu kan tak berhingga banyaknya. Gitu kan ya. Nah, kalau S-nya seperti ini, maka kita peroleh low span dari S, gitu ya. Ya, berarti kombinasi linear dari apa? Ya, kombinasi linear dari, kita bisa tulis A1 dikali misalkan X00 ditambah A2 dikali 0Y0 ditambah A3 dikali 00Z. Gitu ya. Ini untuk setiap, oke ini, sorry, yang di sini, yang ini di sini untuk setiap ya. Nah, di sini untuk setiap A1, A2, A3 bilangan real, terus dan di sini
juga untuk setiap X, Y, Z bilangan real. Jadi kita cukup mengambil beberapa, saja gitu ya. Jadi kita tidak ambil semuanya gitu ya, karena kalau kita lihat di S itu kan ya bentuknya A00, 0B0 dan 00C gitu kan ya. Ya berarti kita bisa ya pilih span dari S adalah bentuknya seperti ini gitu. Nah, kita punya wakilnya seperti itu. Jadi kalau S-nya itu tak berhingga gitu ya, kalau S-nya tak berhingga itu span S itu adalah kumpulan dari kombinasi linier dari sejumlah hingga unsur di S begitu. Jadi kalau kita punya span S gitu ya. Nah, kalau kita bilang X itu anggota span S itu artinya apa? Artinya X itu kita bisa tulis sebagai kombinasi linier AI VI. I dari 1 sampai N dengan VI-nya itu anggota dari S. Untuk setiap I. Kalau AI anggota lapangan. Untuk setiap I juga. Begitu. Jadi, oke, berarti lebih bagus kita menuliskan definisi span S itu seperti ini, gitu ya. Span S itu adalah X anggota V, gitu ya, di mana X-nya kita bisa tulis sebagai sigma AI VI, I-nya dari 1 sampai N, dengan Dengan AI-nya anggota lapangan, terus VI-nya anggota S. Gitu. Itu span. Gitu ya, contohnya ini juga ada di sini. Kita punya span itu seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk kepada teorema yang berkaitan dengan span. Gitu ya. Itu di buku masuk ke teorema 1.5. Termasuk teorema 1.5. Gitu ya. Nah, untuk S itu subset V, gitu ya. V itu ruang vektor atas F. Maka span dari S itu merupakan subruang dari V. Ya, span S itu subruang dari V. Dan Dan untuk W subset V dengan W itu subruang dan S itu ada di dalam W, maka span dari S juga ada di dalam W. Jadi kita akan membuktikan dua hal. Hal yang pertama adalah kita menunjukkan span S itu subruang, dan yang kedua adalah kita tunjukkan untuk subruang manapun yang memuat S, maka subruang itu juga memuat dari span dari S. Oke, sekarang kita mulai. Kita tunjukkan bagian yang pertama, gitu ya. Tunjukkan bagian yang pertama. Bagian yang pertama Kita tunjukkan kalau span dari S itu subruang V. Gitu ya. Oke, kalau ya yang pertama kita mulai. S itu subhimpunan. Ini kalau S-nya kosong ya berarti span dari himpunan kosong itu kan isinya 0. Ya, ini sudah jelas. Ini subruang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau S-nya tidak kosong, itu yang kita akan bahas. Gitu ya. Akan ditunjukkan span dari S itu subruang dari V. Gitu ya. Nah, kita sudah tahu berdasarkan teorema 1.3 gitu ya pada subruang. Kita punya untuk menunjukkan subruang? Cukup kita tunjukkan 3 sifat. Yang pertama
Berarti akan ditunjukkan yang pertama yang kita tunjukkan apa? 0 dari V anggota span S. Terus yang kedua, gitu ya, ini yang kedua, X tambah Y anggota span S untuk setiap XY di span S. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, C dikali X juga anggota span S untuk setiap X di span S dan C anggota lapangan. Oke, nah untuk yang pertama ini, kita akan mulai dari yang pertama itu, kita namakan 1 gitu ya. Nah, kita tahu, perhatikan ya. Nah, perhatikan bahwa apa? 0V itu kan sama dengan ini ya. 0F dikali A1 ditambah 0F dikali A2 sampai 0F dikali AN. Gitu kan ya. Dengan apa? A1 sampai AN anggota S. Berarti artinya apa? Berarti akibatnya 0V itu anggota dari span S. Tidak harus sampai AN gitu ya. Kita bisa tulis saja gitu ya. Atau kita tahu kalau 0V itu sama dengan 0F dikali A1. Di mana apa? A1-nya anggota S. Beres gitu ya. Berarti apa? 0V kita bisa tulis sebagai apa? Kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Gitu ya. Seperti itu. Berarti yang satu sudah beres. Kita sudah tunjukkan 0 ada di span X. Sekarang kita tunjukkan kalau apa? X tambah Y ada di span S. Untuk setiap X dan Y di span. Oke. Kita mulai yang kedua. Nah, kita ambil sebarang X dan Y anggota span S. Gitu ya. Nah, berarti kita tahu X itu kita bisa tulis sebagai ini toh. Sigma I dari 1 sampai N dari AI VI. Misalkan gitu ya, untuk AI-nya anggota F dan VI-nya anggota S dan Y-nya itu kita bisa tulis dari sigma I-nya dari 1 sampai, tidak harus N ya, yang penting berhingga, kita bilang M. Misalkan dari BI dengan WI, di mana BI-nya anggota F, WI anggota S. Berarti ya, nah, perhatikan berarti apa? Kita punya X ditambah Y, itu kan sama dengan apa? Ya, sigma AI VI, I-nya 1 sampai N, ditambah sigma BI dari WI. Itu ya, BI dikali WI. Gitu ya. Nah, perhatikan bahwa ini kan kita bisa menuliskan, gitu ya, kita reindeks ini, kita ganti indeksnya, gitu ya. Kita ganti, misalkan, kita ganti apa? B1 kita samarkan. B1 jadi AN plus 1. Terus kemudian sampai nanti BM menjadi apa? AN plus M. Terus kita ganti nama, W1 jadi VN plus 1. Gitu ya. Sorry, ini kita terbalik ya. Terbalik tulisnya. Gitu ya, kita rename. Kita ganti nama jadi apa? AN plus 1 itu B1 sampai AN plus M itu BM. Terus kemudian VN plus 1 kita ganti dengan, itu adalah W1. Kita namakan lagi, kita rename ya, kita ubah nama. Terus kemudian kita bilang VN plus M itu adalah WM. Berarti sigmanya jadi apa? Ini kan jadi sama dengan sigma I dari 1 sampai N plus M dari apa? AIVI.
Nah, ini kan berarti apa? Kombinasi linier dari berhingga unsur di S, gitu ya. Berarti kita tahu ini pasti apa? Anggota dari span S. Gitu ya. Berarti kita ambil sebarang dua unsur, ternyata apa? Kita jadi cukupnya mudahnya apa? Kita ganti nama saja. Kita ganti nama, terus kemudian kita buat dalam satu sigma. Berarti apa? Kita bilang X tambah Y itu ternyata adalah apa? Kombinasi linier juga dari apa? Unsur-unsur di S. Atau tidak ganti nama pun ini sudah bisa kita katakan gitu ya. Kita ganti nama supaya memudahkan penulisan. Gitu ya. Berarti yang kedua kita berhasil buktikan. Nah, kita lanjut pada bagian yang ketiga. Nah, tadi gitu kamu ya. dari presentasi kamu lajunya meningkat itu di Sumba ya? Yang ketiga, tunjukkan cek anggota dari span Kurangnya X. di Flores Timur. Gitu ya. Kita akan tunjukkan kalau CX itu anggota span X. Untuk C-nya lapangan dan X-nya anggota span X. Nah, kita akan buktikan ini. Kita ambil sebarang X anggota span S. Gitu ya. Kita tahu X ini dapat ditulis sebagai sigma AI VI gitu ya. I dari 1 sampai N. Di mana AI-nya itu anggota lapangan dan VI itu anggota S. Nah, apa yang terjadi dengan CX? Ya. Nah, untuk C anggota lapangan, C dikali X itu sama saja dengan apa? Itu kan sama saja dengan sigma I 1 sampai N dari apa? C kali AI dikali VI. Gitu kan ya? Bisa namakan ini, terus ini kan sama saja dengan apa? C dikali AI, saya bisa ganti dengan BI, gitu ya. BI dikali VI. I-nya 1 sampai N. Dengan dikasih keterangan. BI adalah C dikali AI. Berarti artinya apa? Kita punya CX itu adalah apa? Kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Berarti ini juga apa? Anggota span S. Berarti kita punya CX juga anggota dari span S. Gitu ya. Berarti dari 1, 2, dan 3 beres, berarti kita berhasil menunjukkan kalau apa? Kalau span S itu subruang. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan yang pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua itu bagaimana? Pernyataan kedua itu mengatakan ini. Jika W itu subhimpunan V, W itu subruang, dan S itu subhimpunan W, maka apa? Span dari S juga subhimpunan W. Oke. Kita akan tunjukkan bagian yang ini. Bukti. Gitu ya. Kita tahu gitu ya, S itu subhimpunan W. Gitu ya, S subhimpunan W. Sekarang ambil sebarang X anggota span S. Gitu ya, kita ambil sebarang unsur di span S, kita namakan X. Kita tahu X ini dapat ditulis sebagai ini kan ya, sigma dari AI VI. I-nya dari 1 sampai N. Dengan apa? AI itu unsur di lapangan, dan VI itu unsur di S. Gitu ya. Nah, perhatikan. Ini kan kita punya A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah sampai AN VN. Gitu ya. Oke. Kita tahu yang pertama, V1 ini anggota S. Subset W. Berarti ini juga anggota W. Begitu juga dengan V2 ya. V2 juga anggota W sampai Vn anggota W. Kita tahu berarti VI itu anggota W. Gitu ya. Terus kita tahu W itu subruang. Berarti apa? Berarti AI dikali VI itu juga anggota W. Gitu kan ya. Kenapa? Karena subruang.
Betul kan? Kalau subruang berarti hasil kali skalarnya juga ada di dalam subruangnya, gitu kan? Terus kemudian, apa yang terjadi? A1V1 ditambah A2V2 tertutup terhadap penjumlahan, gitu kan ya? Jadi tertutup terhadap perkalian skalar, A1V1 tambah A2V2 juga anggota W, gitu kan ya? Karena tadi W subruang. Begitu juga dengan apa? A1V1 ditambah A2V2 ditambah lagi A3V3 anggota W juga. Gitu ya. Karena apa? W-nya subruang. Sampai apa? Seterusnya sampai apa? A1V1 ditambah sampai dengan ANVN itu pasti juga anggota W. Kenapa? Ya balik lagi karena apa? W-nya subruang, tertutup terhadap penjumlahan. Nah, penjumlahan A1V1 sampai ANVN ini sama dengan apa? X. Berarti apa? X anggota V. X tadi di mana? X anggota mana? X itu anggota span. Karena kita ambil sembarang anggota span, ternyata dia juga anggota W, berarti apa? Terbukti bahwa apa? Span dari S itu juga subhimpunan dari W. Gitu ya. Jadi seperti itu buktinya. Jadi yang pertama kita tahu berdasarkan premis, gitu ya, berdasarkan premis kita tahu bahwa S itu subhimpunan dari W. Ini dari premis atau hipotesis awal. Ini kita katakan premis. Dari premis kita punya ini. Terus kita tunjukkan, gitu ya. Mau ditunjukkan ini span S subhimpunan W. Berarti kita ambil sembarang unsur di span S. Kita tahu kalau unsur-unsur di span S itu sebagai kombinasi linear dari unsur-unsur di S. Kita tahu unsur-unsur di S ada di W. Karena W-nya subruang, berarti kali skalar juga ada. Karena W itu subruang tertutup terhadap perkalian skalar. Terus tinggal kita jumlahkan sebanyak N kali A1V1 sampai ANPN, jelas ada di W. Karena apa? Karena W itu adalah apa? Subruang. Tapi perhatikan, di sini kita kerjakan perbagian gitu ya. Karena tertutup terhadap penjumlahannya terhadap dua unsur saja toh. Jadi yang pertama kita lihat dulu A1V1 tambah A2V2 anggota W karena subruang. Terus kemudian ini kan sudah jadi satu unsur. A1V1 tambah A2V2 ditambah lagi A3V3 sampai nanti apa? A1V1 sampai AV-1 VN AN-1 VN-1 ada di W. Kita tambah dengan AN-VN ada di W juga. Berarti kita punya apa? Span S itu subhimpunan dari W. Oke. Sekian materi dari subbab 1.4 tentang subruang, tentang kombinasi linear dan sistem persamaan linear. Tugasnya tolong kerjakan. Oke, tugasnya kita lihat dulu. Tugasnya itu ada soal-soalnya ada di halaman ini ya. Soal-soalnya ada di halaman 32 sampai 35. Oke, ternyata ada satu yang kelupaan materinya. Maaf ya, tidak kelihatan di situ ada tentang membangun, gitu ya. Ini saya lupa ada definisi yang terakhir gitu ya. Definisi setelah teorema 1.5 ya kita punya misalkan V itu subruang dari V. Kok V subruang dari V? Misalkan V itu ruang vektor atas F terus dan S itu subhimpunan dari V. Nah, kita katakan, kita tulis S itu dikatakan apa?
membangun V, gitu ya. Jika apa? Jika V itu sama dengan apa? Span dari S. Gitu ya. Jadi itu definisi membangun. Jadi S itu dikatakan membangun V, atau V itu dibangun oleh S jika apa? V itu sama dengan span dari S. Itu definisinya ya. Jadi kita sudah membahas tentang span di sini. Nah, nanti contoh-contohnya bisa kalian lihat. Salah satunya adalah ini ya, kalau kita punya V-nya itu R3, gitu ya, ini sebagai ruang vektor atas bilangan real. Nah, kalau saya punya S-nya seperti ini, 100, gitu ya, 010 dan 001, gitu ya, maka span dari S ini adalah apa? Adalah R3. Nah, ini bagaimana caranya? Coba buktikan. Buktikan. Gitu ya. Jadi ini tugas salah satunya. Buktikan kalau apa? Ruang vektornya itu R3, ruang vektor atas R, terus S-nya itu adalah S-nya itu adalah ini seperti pada tertulis gitu ya, 100, 010 dan 001. Maka coba buktikan bahwa apa? Buktikan bahwa S itu membangun V. Itu satu. Terus yang kedua itu coba kerjakan. Ini tugasnya yang kedua, coba kerjakan halaman soal halaman ini. Soal halaman 33 sampai berapa di sini? Latihan soalnya 33 sampai 35 ya. Halaman halaman 33 sampai 35 nomor halaman nomor 2A, kemudian 2A, 2C, gitu ya, 2A, 2C, 2E, 2A, 2C, 2E, kemudian coba kerjakan juga nomor nomor 13. Nah, tugasnya ini terus buat dalam, jangan buat dalam video lagi. Tugasnya kerjakan, ya, tugas, dan buat dalam video. Buat dalam bentuk video penjelasan. Gitu ya. Paling lambat kumpul di grup. Paling lambat sekarang tanggal 18, minggu depannya. Gitu ya, paling lambat Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 23.59 WITA. Gitu ya. Jadi kumpulnya hari Kamis paling lambat. Sebelum kita kuliah di hari Jumat. Oke, sekian kuliah kali ini. Terima kasih.